dibunuh? Enggak, alhamdulillah. Sayyidina Isa bukan hanya tidak punya rumah, tapi yang dicari kepalanya yang dicari. Terus saja dicari kepalanya. Sayyidina Yahya alaihissalam dibunuh, mati syahid Sayyidina Yahya, dipotong kepalanya. Sayyidina Zakaria sama juga. Banyak nabi dan rasul. Gimana kalau kita belajar kehidupannya itu luar biasa. Sayyidina Rasulullah SAW sampai 2 bulan. Siapa yang paling lapar di sini? Saya jamin tidak mungkin pernah lapar seperti Rasulullah. Saya jamin, Pak. Sayyidina Rasulullah dalam hadis 2 bulan. Selama 2 bulan dalam rumah Rasulullah gak pernah ada api. Apa artinya gak ada api? Tidak masak. Kenapa tidak masak? Gak ada sesuatu yang bisa dimasak. Gak ada. Adanya air putih sama kurma. Kalau kurma di sana mungkin seperti salad di daerah sini ya. Murahnya luar biasa. Kalau di sini salad gimana? Udah bosan kan? Nah, itu contohnya. Adanya kurma sama air doang. Selama 2 bulan. Ada yang pernah makan salad sama air selama 2 bulan? Ya nggak sampai segitulah. Betul ya? Inilah Rasulullah. Rasulullah itu siapa? Orang yang paling bagus dari seluruh manusia. Sampai 2 bulan. Kenapa ya? Kenapa ya? Rezeki Allah habis tidak apa? Tapi untuk contoh untuk kita. Sabarlah, kata para ulama. Ada yang ngamuk nih kepada ulama kita. Dia bilang apa? Sabar. Siap, bilang dia. Balik lagi. Wah gini, kurang uang, ada apa? Istri apa yang banyak masalah kan? Dia bilang apa? Sabar. Siap. Balik lagi. Sabar, terus sabar. Sampai kapan? Sampai masuk surga. Kalau udah masuk surga, sudah selesai. Karena tugas sudah beres. Tapi belum masuk surga. Nggak ada surga di dunia. Di dunia nggak ada surga. Kita hidup bersama apa? Bersama manusia atau malaikat. Ada yang hidup bersama malaikat. Kalau di surga, tetangga kita malaikat. Kalau di surga, tetangga kita orang mukmin yang sudah suci akhlaknya. Dalam Al-Quran Allah jelaskan, para malaikat berkata apa? Salamun alaikum ahli surga. Salamun alaikum apa? Tibtum. Ini akhir surat Az-Zumur. Tibtum itu apa? Sudah suci, sudah bersih dari seluruh aib, dari seluruh kesalahan. Tapi itu sifat ahli surga. Kita belum di surga kan? Masih di dunia. Teman saya, keluarga, anak gimana? Pasti karena masih di dunia, hidup bersama orang manusia biasa seperti saya. Gimana sifatnya? Ada yang baik, ada yang kurang baik, ada yang jahat, ada yang gini. Terus gimana hasilnya? Sabar. Kalau yang di luar tangan kita sabar sampai masuk surga. Jadi sekali lagi, contohnya para nabi dan rasul, Allah menjadikan orang tersebut contoh terbaik. Makanya pilihannya juga luar biasa. Kalau kita belajar sejarah Rasulullah SAW sebelum turun wahyu, apa sifatnya? Sifat Rasulullah ada yang tahu? Sebelum turun wahyu, ini 2 sifat yang terkenal di lingkungannya. As-sadiq, al-amin, jujur dan amanah. Apakah gimana 2 sifat ini di antara kita, bapak-bapak sama ibu-ibu? Gimana? Sifat jujur gimana? Sehat insyaallah. Sifat amanah gimana? Amanah sampai dengan musuhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sama musuhnya. Jika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikejar mau dibunuh, mau hijrah dari Makkah ke Al-Madinah, dia titip amanah ke Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Itu amanah siapa? Amanahnya orang kafir yang sedang kejar dia dan mau bunuh dia. Memang bisa gitu? Orang dikejar berarti musuh kan? Tapi mereka titip amanah. Kenapa titipnya ke Sayyidina Muhammad SAW? Karena tidak ada yang lebih amanah dari dia. Walaupun dia musuh saya, tapi jika saya mau berangkat jauh, ada harta karun, ada apa, titip ke siapa? Wah, nggak ada selain Muhammad. Gimana sekarang? Nanti diambil harta saya. Enggak lah. Walaupun musuh,
tapi dia yang paling amanah. Ini sifat Rasulullah SAW. Makanya, kenapa kita hari ini mau bahas apa? Apa pentingnya belajar sejarah Rasulullah SAW? Jadi pertanyaan saya, apakah sudah kenal dengan Rasulullah? Kenal bukan hanya hafal nama atau apa, tapi kenal dengan akhlaknya. Kenal dengan contohnya. Kita butuh ayah-ayah yang seperti Rasulullah. Butuh ibu-ibu yang seperti Khadijah radhiyallahu anha wa ardhaha. Gimana contohnya? Sebagai ayah. Gimana contohnya? Sebagai teman. Apakah Rasulullah senyum, bercanda? Ayo kita lihat. Mau lihat? Ayo kita lihat. Dalam satu hari Rasulullah SAW duduk sama Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu warḍah, dan setiap orang ada sedikit kurma, buah kurma di depannya. Lagi makan. Sayyidina Ali lagi makan, Sayyidina Muhammad lagi makan sallallahu alaihi wasallam. Dan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam dia mau bercanda sama Sayyidina Ali radhiyallahu anhu warḍah. Sayyidina Ali gimana? Dia makan kurma terus bijinya disimpan di depan Sayyidina Muhammad. Dia makan kurma, bijinya disimpan di depan Sayyidina Muhammad. Sudah dia selesai makan, dia bilang, "Ya Rasulullah, kamu makan kurma ini semua?" Masya Allah. Nah, tapi Rasulullah juga luar biasa, dia bilang, "Dan kamu Ali, kurmanya dimakan sama bijinya." Kurmanya apa? Dimakan sama kan, di depannya tidak ada biji. Betul? Mana bijinya dimakan juga ya? Ini contohnya bagaimana Rasulullah SAW sering apa? Bercanda dengan para sahabat. Karena ada banyak orang pikirannya Rasulullah itu gimana sifatnya? Oh, tidak pernah Pak. Silakan belajar sejarah. Ada orang pas dia belajar berapa ayat, belajar berapa hadis, langsung dia turun. Mungkin ada yang bilang bahwa ada sebagian ulama bilang apa? Ada orang yang pikir giginya aurat katanya. Kenapa? Gak mau senyum. Takut auratnya kelihatan katanya. Gigi bukan aurat Pak. Boleh senyum. Malah Rasulullah senyumnya malah lebih jauh banyak dari marahnya. Inilah yang kita butuh belajar dari Rasulullah SAW. Gimana dengan anak kecil? Dalam satu hari datang orang Arabi, orang Bedui dari kampung, tidak punya ilmu. Dia masuk, lihat Rasulullah sedang main dengan cucunya Al-Hasan wal Husain, digendong main. Malah dalam sejarah banyak sampai ke mimbar. Rasulullah lagi khutbah Jumat, datang cucunya sampai Rasulullah turun sedang ceramah Jumat, turun dari mimbar, terus dia ambil cucunya, terus naik lagi ke mimbar. Ya, gak kuat dia lihat cucunya, gak kuat ya. Bagaimana Rasulullah SAW sayang. Jadi datang orang Arabi, dia lihat Rasulullah lagi main sama cucunya, digendong, dicium, luar biasa. Orang Arabi bingung dia. Terus dia bilang, "Kok kalian main sama cucunya?" Rasulullah bertanya, "Emang kamu nggak main sama aku?" Dia bilang, "Saya punya 10 anak, tidak pernah saya cium salah satunya." Dia bilang apa? Rasulullah berkata, "Saya tidak tahu apakah hatimu masih ada ampunannya atau sudah habis saldonya." Inilah contoh Rasulullah SAW. Ada cerita anak kecil namanya Umair. Namanya apa? Umair. Dikasih panggilan lucu sama Allah. Namanya Umar. Dikasih panggilan lucu namanya Umair. Terus Umair punya burung. Dia pelihara burung. Ya. Burungnya juga dikasih nama. Namanya An-Nughair. Namanya apa? An-Nughair. Setiap kali Rasulullah ketemu, langsung duduk sama anak kecil. Anak kecil, ya 6-7 tahun. Lalu Rasulullah bertanya, "Ya Umair, mada fa'ala Nughair?" Gimana burungnya? Dia bilang, "Alhamdulillah ya Rasulullah, sehat." Setiap kali ketemu, ada juga sebagian orang atau ustaz, anak kecil itu musuhnya Pak. Udah. Apakah Rasulullah seperti itu? Tidak, sama sekali. Sama sekali tidak. Dalam satu hari Rasulullah pulang, Umair anak yang kecil lagi duduk dan sedih, lagi nangis. Rasulullah bertanya,
Ya Umair, ada fa'alan Nuwair. Di mana burungnya? Dia bilang meninggal, burungnya mati. Langsung sama Rasulullah dipeluk, ya, diulus-ulus karena burungnya meninggal. Gimana kita sama anak-anak? Belajarlah sama Rasulullah. Makanya yang kita mau bahas, apa pentingnya kenal dengan Rasulullah? Karena Allah Azza wa Jalla berkata, "Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah." Yang melaksanakan Al-Quran, yang melakukan aturan ayat Al-Quran adalah Rasulullah. Contoh misalnya yang paling ramai, kata yang dalam Al-Quran tentang wanita, Allah berkata wadribuhun. Itu kalau diterjemah ke bahasa Indonesia, apalagi orangnya belum paham apa artinya bagi bahasa Indonesia, kalau terjemah satu kata pukullah. Betul tidak? Nah, langsung baru belajar Quran. Karena belajar tafsir sendiri, terjemahnya pakai Google atau dari buku atau dari mana, malah ini jadi dia pikir ini perintah malah. Langsung bawa palu atau bawa apa, langsung dia pukul istrinya. Kenapa sih? Karena Allah udah bilang wadribuhun. Sudah belajar sejarah Rasulullah? Enggak pernah. Silakan belajar sejarah Rasulullah. Gimana Rasulullah melakukan kata tersebut? Apakah Rasulullah pernah mukul wanita? Sama sekali tidak. Malah tidak pernah mukul budak. Budak aja tidak dipukul. Gimana istri? Nah, inilah gimana kita butuh belajar sejarah Rasulullah SAW di dunia kita. Malah apalagi zaman ini sudah mulai jelas gimana hebatnya dan agungnya Rasulullah SAW di bumi kita, bukan di lingkungan umat Islam, Pak. Tidak, bukan di lingkungan umat Islam, tapi di orang yang tidak Muslim. Ada orang kafir dan Yahudi, namanya Michael Hart. Ada yang pernah dengar Michael Hart? Tinggal cari di Google. Michael Hart orang Yahudi dan orang kafir dan mati kafir. Dia tulis satu buku, dia pilih dalam satu buku itu 100 orang dalam sejarah manusia. Dan dia tulis apa nama bukunya? Orang yang paling agung adalah 100 dalam sejarah manusia. Menurut dia, kenapa agung? Salah satu orang yang bikin lampu, yang bikin listrik. Gimana? Ada rumah di bumi kita sekarang tidak pakai lampu. Jadi hebatnya orang yang bikin lampu itu sampai manfaatnya ke seluruh manusia. Agung gak? Agung, luar biasa. Lalu dia pilih orang yang terbaik dalam 100 orang. Nomor 2 itu Sayyidina Isa alaihissalam. Kenapa menurut Michael Hart Sayyidina Isa nomor 2? Karena agamanya, aturannya muncul ke seluruh dunia. Agama Kristen luar biasa di mana-mana. Tapi nomor 1 siapa? Menurut siapa? Menurut Michael Hart, orang Yahudi, orang kafir. Orang yang paling agung di antara orang yang paling agung, di antara 100 orang yang paling agung di antaranya siapa? Itulah Muhammad ibn Abdullah. Menurut orang kafir, silakan bukunya banyak dan ada pakai bahasa Indonesia kalau nggak salah. Silakan tinggal dicari di buku. Namanya Michael Hart. Orang yang paling agung 100 agungnya Muhammad ibn Abdullah. Itu nama bukunya. Kenapa dia pilih? Nah, ini yang kita tidak belajar, Pak. Kalau kita belajar sejarah, pasti tahu. Soalnya Rasulullah datang satu orang. Sekarang umat Islam berapa? Mau masuk seperlima, sebentar lagi jadi seperempat. Kata ulama, pakar-pakar agama Kristen, mereka bilang kayaknya agama Kristen akan habis sebentar lagi. Soalnya lagi rebutan dulu tidak pernah ada masjid dalam sejarah negara Prancis. Tidak pernah ada masjid di Prancis lagi bukti, gak mungkin. Sekarang ada 5 juta orang Muslim di Prancis. Dan yang lebih baru juga ada orang Europe asli agamanya Islam, negara Jerman. Gak pernah.
Sekarang ada orang namanya Belvogel atau Hamzah, ya? Namanya Hamzah atau Abu Hamzah. Orang Jerman asli, sekarang sudah dia masukin orang ke agama Islam lebih dari 4.000 orang. Kalau lihat mukanya, orangnya apa? Orang Jerman asli. Gimana ini sejarahnya? Ini manfaatnya Rasulullah. Awalnya satu orang, manfaatnya sampai ke mana-mana, sampai di Indonesia enggak? Kalau bukan Rasulullah, saya bukan orang Muslim, malah bukan orang Arab juga. Negara Mesir aslinya bukan Arab. Gimana? Agama di Indonesia nggak akan ada Islam. Di mana-mana tidak akan ada. Agama Islam apa sempurnanya? Yang dikirim sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Gimana kita jadi baik dengan orang tua? Kalau kita belajar sejarah, selama 13 tahun pertama di Makkah, yang dididik apa, yang diajar apa? Pondasi aqidah, tauhid, sama akhlak. Selama 13 tahun Pak, yang kita sadar lagi, yang diutamakan tauhid dan akhlak. Ini yang diutamakan. Orang beragama tidak punya akhlak, artinya apa? Tidak beragama. Tapi sholatnya aja Pak. Oh, puasanya Daud. Puasa Daud malah. Sholat, nangis. Gimana? Akhlaknya gimana? Jangan ya akhlaknya. Tidak beragama Pak. Gimana caranya? Dari Rasulullah SAW. Sekali lagi balik ke sejarah. Dalam satu hari meninggal wanita, ibu meninggal, lalu dipuji sama orang yang dekat. Mereka bilang, oh Masya Allah, dulu sholatnya luar biasa, puasanya luar biasa, ibadahnya luar biasa. Rasulullah jawab dengan 2 kata. Apa itu? Hiya finnar. Dia di neraka. Allahu Akbar. Fitnah loh. Takutlah. Sholatnya hebat, puasanya hebat. Gimana caranya bisa masuk neraka? Rasulullah berkata, kanat tu'dhi jiranaha. Dia suka ganggu tetangganya. Gimana kabarnya tetangga? Aman tidak? Daripada kita sholat qiyamul lail, sedekah ke Makkah dan haji kali ke-9 atau ke-10, tapi tetangganya sudah ratusan atau ribuan kali tidur kelaparan. Kira diterima enggak hajinya ke Makkah? Wallahu a'lam. Wallahu tidak tahu. Tapi Rasulullah berkata apa? La yu'minu ahadukum. Tidak berimanlah orang dari kalian, dia tidur kenyang, tetangganya kelaparan. Gimana caranya saya tahu tetangga saya tidur lapar atau tidak lapar Pak? Gimana? Caranya gimana? Nah, kita belajar dari sini. Berarti sudah kata para ulama yang menjelaskan, kan tetangga berarti sering silaturahmi, kata para ulama, sampai tahu kulkasnya isinya apa. Makanya pasti kalau tahu gajinya berapa, orang miskin tidak, siang tadi dia makan tidak, pastilah saya tahu apakah dia tidur kelaparan atau tidak. Tapi tetangga yang tidak kenal nama tetangganya siapa, gimana itu? Nah itu dia, ini yang jatuh dalam kesalahan. Makanya sekali lagi, agama Islam, kenapa Rasulullah SAW melakukan, membuktikan gimana pondasinya agama Islam? Kalau kita belajar sejarah Rasulullah, masalah akhlak dan masalah tauhid, itu apa? Itu pondasinya. Seperti baik dengan orang tua, birrul walidain, itu lebih tinggi dari apa? Dari jihad. Gimana jihad? Jihad luar biasa dalam agama Islam. Tapi dengan orang tua lebih penting lagi. Gimana masalah sedekah? Orang Masya Allah, orang kaya, dia bangunin masjid luar biasa, anaknya sendiri tidak diurus, saudaranya sendiri tidak diurus. Mending urus ini dulu.
Masalah apa? Masalah tertib. Yang banyak orang tidak sadar masalah tertib. Kita belajarnya dari mana masalah tertib? Ya dari Rasulullah SAW. Jadi sekali lagi, ini hanya kita ajak belajar sejarah. Saya sudah pasti semua orang Muslim, malah semua orang baik, walaupun tidak Muslim, dia cinta Rasulullah. Itu menurut saya sendiri, wallahu a'lam. Secara apa? Secara fitrah. Secara fitrah. Orang baik, dia cinta Rasulullah, walaupun belum masuk Islam. Buktinya apa? Orang baru masuk Islam, wajib sungguhnya belajar dan melakukan sunnah Nabi. Kita orang yang lahir Muslim jauh kalah sama dia. Kenapa ya? Kenapa? Kenapa bisa begitu? Kita sudah hafal Quran, sudah hafal hadis, sudah belajar dan ngaji sampai bosan, ya? Tapi gimana dengan sunnah? Jangan nanya. Lebih jauh baik apa? Jangan bertanya. Orang baru masuk Islam, ada cerita dari orang Amerika. Baru masuk Islam 3 bulan. Orang yang ajar mereka Islam, mereka belajar ke dia. Jadi murid baik. Gimana sholatnya, mereka melakukan. Puasanya gimana, mereka melakukan. Kata dia, sampai fawaid sudah kan? Yang pertama fawaid, lalu sudah dilakukan semua. Sampai mereka datang, sunnah udah habis kan? Mereka datang, pertanyaan, Rasulullah suka makan apa? Pertanyaan aneh ya. Kenapa sih? Ya pengen makan sama. Sampai gitu ya. Coba bagaimana mereka peduli dengan apa? Sunnah sudah, nawafil sudah, salat sunnah, puasa sunnah, semua sudah. Mereka cari Rasulullah suka makan apa? Dikasih tahu, suka makan kurma, salah satu makanan favorit Rasulullah. Boleh, mereka pulang beli kurma, makan kurma. Udah diem enggak? Balik lagi. Gimana caranya Rasulullah makan kurma? Astagfirullahaladzim ya. Dia bilang apa? Kalau sampai itu ilmu saya sudah habis. Kalian silakan cari nanya ke orang lain. Kalau dapat ilmunya, tolong dibagi ke saya. Enggak lama kata dia balik lagi. Kita sudah dapat caranya. Malah mereka waktu bertanya ke dia, bertanya apa dia nanya? Maksudnya apa caranya makan kurma? Bagaimana makan kurma tinggal makan? Emang ada caranya? Mereka bertanya enggak ada. Apakah kurmanya dulu dimakan, lalu dikeluarin bijinya, atau bijinya dikeluarin dulu? Ya ampun, bedanya apa sih? Saking mereka cinta Rasulullah, pengen ikut sesuai. Ini sifat siapa? Sifat para sahabat ini. Kalau para sahabat sampai dalam cerita Rasulullah kakinya di mana, injeknya di sini, mereka ikut injek di tempatnya yang sama. Saking cinta Rasulullah SAW. Jadi dia bilang apa? Udah, pasrah saya, kalah sama kalian. Kalian ada jalannya, cari sendiri, baru apa? Kasih saya tahu. Mereka keliling cari dia informasi, dapat ilmunya. Balik ke dia lagi. Kita udah dapat ilmunya. Gimana katanya? Dia makan dulu kurmanya, terus bijinya dia berikan begini, terus disimpan. Ini luar biasa. Ini orang baru masuk Islam. Saya bertanya, gimana caranya mereka sampai cinta Rasulullah begitu? Karena ada fitrahnya. Fitrahnya cinta orang yang baik. Kalau kita lihat pemandangan yang baik, yang bagus, suka nggak? Pasti suka. Dia orang soleh, suka nggak? Pasti suka. Gimana tidak suka Rasulullah? Itu rajanya orang soleh semua. Makanya sekali lagi, bagaimana kita butuh sejarah Rasulullah SAW sebagai contoh dalam dunia kita. Kalau tidak ada ilmunya, tidak akan kita bisa maju. Ya. Saya mau beli mobil, ya harus belajar nyetir dulu. Di dunia menuju ke surga, jalannya gimana? Ya coba lihat orang yang sudah sukses, apalagi para nabi dan rasul. Kita belajar gimana contohnya, adabnya, akhlaknya, amannya, lalu kita apa? Lalu kita ikut. Kalau kita ikut, insya Allah jaminan sukses di dunia dulu dan sukses di akhirat. Yang kita selalu mendoakan, Rabbana atina fid dunya hasanah
wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sukses di dunia dan sukses di akhirat, tapi tidak mampir dulu kan? Karena ada yang mampir dulu. Ada yang punya bagian dosa walaupun dia orang muslim, tapi dulu banyak dosanya. Jadi harus dibakar dulu, disati dulu biar keluar dosa-dosanya dan suci. Makanya tapi tidak mampir ke neraka. Atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Supaya apa? Supaya tidak masuk ke neraka jahanam. Gimana ini? Inilah kita butuh apa? Belajar dari sejarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Salat dulu. Syawal dulu gimana? Baca dulu lanjut. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Bersyukur kepada Allah Azza wa Jal yang cipta surga sebelum cipta manusia. Makanya banyak orang tidak paham masalah ini. Apa yang kita di dunia, apa yang sakit, apa yang pusing, macam-macam. Justru Allah memuliakan manusia. Dalam hadis, Allah cipta manusia, cipta surga sebelum cipta Sayyidina Adam alaihissalam. Sebelum ada manusia sama sekali. Kenapa Allah cipta surga duluan? Dan juga dicipta surga sesuai hitungan manusia. Dalam hadis, kalau seluruh manusia jadi sesuai orang yang terbaik di antaranya dan masuk surga, sangat cukup surga. Luar biasa. Dalam sejarah, satu pohon saja dalam surga, kita jalan kaki di bawahnya 500 tahun belum selesai teduhnya. Satu pohon. Lahan kita bukan satu lahan, dan pohon kita dalam lahan kita yang banyak bukan satu pohon. Ini buktinya bagaimana Allah Azza wa Jalla cinta manusia. Percaya enggak Allah cinta kita? Cinta saya, bukan cinta manusia saja, bukan. Allah Azza wa Jalla dalam Al-Quran bertanya, saja, gimana orang tua sama anaknya, kata para ulama? Luar biasa cinta anaknya, betul nggak? Makanya ini mencontohkan, kata para ulama, Allah cipta surga untuk seluruh manusia sebelum Allah cipta Adam alaihissalam. Sebelum cipta manusia sudah tersedia. Maka kata para ulama, harus percaya Pak sama Ibu, harus percaya 100%. Rumahnya sudah ada, hartanya di surga sudah ada. Sekarang percaya nggak? Ini percayaan ini selanjutnya ada janjinya Pak. Hati-hati, jangan cepat bilang percaya. Sebentar lagi ada janjinya. Sekarang sudah ada Pak, rumahnya sudah ada, lahannya sudah ada, hartanya sudah ada di surga, dan sedang menunggu kita supaya pindah ke sana. Maka kata para ulama, gimana contohnya orang pindah dari kubur, dari rumah yang sangat sederhana, luar biasa sederhana, dan dia mau pindah ke istana. Gimana contohnya?
pastilah buru-buru, betul nggak? Dan pasti tidak peduli dengan rumah yang sederhana, betul nggak? Apakah contoh kita seperti itu? Sama sekali tidak. Malah kita banyak rencana, ini mau di apa, ganti catnya jadi 4 tingkat. Nah, terus kan, apakah lihat orang yang mau pindah dari gubuknya ke istana, terus dia lagi renovasi dulu gubuknya, nggak buat apa, malah mau cepat pindah, benar nggak? Gubuknya itu apa? Dunia, itu gubuknya. Maka Rasulullah menjelaskan arti ini, innama tadi wa matsali dunia, contohnya saya dengan dunia seperti orang sedang berjalan, musafir, ya, sedang berjalan, lalu sambil berjalan capek dia, mampir ke restoran, mampir ke tempat istirahat, makan, minum, sholat, terus lanjut. Inilah contoh dunia, bekalan doang, lalu lanjut. Kalau kita mau ke Jakarta atau mau kemana aja, sambil berjalan kita mampir ke pom bensin, isi bensin, sholat, istirahat sebentar, terus apa? Terus lanjut. Ada yang nongkrong di sana terus, ngapain? Kan ada tujuan. Itu contohnya dunia. Jadi dunia ini apa? Bekalan saja. Sudah duduk di bawah pohon tersebut, sudah makan, sudah istirahat, ayo kita ke surga. Jangan nongkrong di sini. Soalnya gak ada yang bisa nongkrong di dunia. Ada contohnya? Orang yang paling tua berapa usianya? Turunan kita sudah di mana? Sudah pindah ke akhirat. Mau tidak mau? Tidak ada pilihan. Ada yang tahu usianya berapa? Semuanya orang pikir saya usia 15. Ada yang sampai bilang apa? Nanti saya tahu buat katanya. Nanti kalau udah tua saya haji katanya. Kata siapa? Kamu besok aja masih hidup. Malah bisa jadi sambil ngomong jatuh. Terus gimana? Bawa ke rumah sakit. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka Allah Azza wa Jalla yang bertanya ke kita, contohnya kita itu gimana? Dengan masalah nyawa, dengan dunia, dengan kehidupan. Apakah jika Allah ambil amanahnya, manusia itu apa bagiannya? Badan dan nyawa. Badan sudah kita kenal. Kalau nyawanya gimana? Allah Azza wa Jalla bertanya, "Falaula in kuntum ghayra madinin tarji'unaha in kuntum sadiqin." Dan kalian itu ada hutangnya, sedang pinjam. Nyawa itu punya siapa? Punya Allah. Jika Allah ambil amanahnya, bisa tak dibalikin lagi? Bisa. Mati listrik Pak, mati total, selesai. Kalau orang yang tidak percaya dengan akhirat, silakan. Dan ya, apa artinya meninggal dunia? Apa artinya mati? Dulu almarhum ayah saya dokter, ahli kesehatan. Saya tanya ke beliau, apa artinya meninggal menurut kesehatan? Dia bilang tidak ada artinya. Maksudnya gimana? Atau kan sering apa? Kadang orang meninggal harus dia diundang dulu, diperiksa dulu. Orangnya betul meninggal nggak? Dia yang tentuin apakah meninggal nggak. Saya tanya, ada orang nih sakit, nggak ada apa-apa, udah listriknya habis. Gimana caranya? Dia bilang diperiksa matanya sama jantungnya. Kalau matanya tidak respon, berarti otaknya innalillahi. Kalau tidak ada jantungnya sudah innalillahi, langsung kita tulis sudah meninggal. Saya bertanya lagi, boleh, tapi sebabnya apa? Kenapa meninggal? Ya, saya ini tidak hanya untuk orang yang sakit. Yang sakit ada sebabnya. Ada banyak orang tidak sakit, betul nggak? Tidak pernah ada orang yang sakit. Nah itu gimana menurut dokter ditulis apa? Dia bilang apa? Saya tulis jantungnya berhenti. Lucu sekali. Tinggal didorong, jantungnya berhenti, dorong, nyalain lagi. Kan sekarang pakai setrum kan? Setrum sampai habis tidak akan hidup. Tidak ada artinya. Artinya dalam ilmu agama apa?
Dalam ilmu agama gimana? Sebabnya badan itu hidup karena ada nyawanya. Baik sekali. Nyawa itu apa? Allahu a'lam. Tapi yang kita tahu, tarik nyawa mati total. Betul nggak? Padahal badannya lancar, sehat, luar biasa, usia 2, usia 20, usia 200 tetap mati. Tidak ada sebabnya. Makanya ini yang harus kita sadar. Jangan pikir nanti, sedangkan malaikat maut ternyata lagi di belakang. Sebelum kita bilang nanti sudah pindah ke sana. Lanjut ngomong nanti di sana, di kuburan. Gimana kalau udah di kuburan? Sudah satu arah seperti kalian. Maka Allah bilang apa? Falaula in kuntum ghayra madinin tarji'unaha. Jika ada orang meninggal, kalau kalian tidak punya hutang nyawanya, itu punya kita. Kalau benar kalian jujur, balikin lagi hidup, balikin lagi nyawanya. Tarji'unaha in kuntum shadiqin. Maka langsung Allah berkata, "Falaula kana min ashabil yamin, fa amma in kana min ashabil yamin." Jika meninggal orang tersebut dari bagian kanan, dari bagian surga, dari bagian dunia, fasalamun laka min ashabil yamin. Titiplah salam dari ahli surga untuk orang mulia. Wa amma in kana min muqarrabin. Muqarrabin itu apa? Karena surga itu tidak rata, Pak. Ada bagian VIP-nya. Ada bagian khususnya di atas. Itulah al-muqarrabin. Para nabi, orang saleh, orang sungguh. Lalu ada tingkat kedua, orang biasa, itu ashabul yamin, ahli surga. Sebaliknya, wa amma in kana minal mukadzibin ad-dhalin, fa nuzulun min hamim. Apa artinya nuzul? Nuzul itu hotel. Tapi hotelnya api. Hotelnya apa? Mendidih. Fa nuzulun min hamim. Wa tasliyatu jahim. Inna hadza lahuwa haqqul yaqin. Sabbih bismi rabbikal azim. Kita belajar tentang kematian gimana? Makanya balik lagi kehidupan Rasulullah SAW berkata apa? Hadisnya, idza asbahta fala tantadhiril masa. Jadi orang pintar, ya. Besok ya, insyaallah besok saya ke sana, ya. Kata siapa besok ke sana? Nah, kasih tahu kalau masih hidup, ya. Jangan tentuin sesuatu. Kenapa Allah dalam surat Al-Kahf berkata, "Wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan illa an yasha Allah." Karena enggak bisa saya tentuin. Enggak bisa tentuin hidup. Enggak bisa tentuin sehat. Enggak bisa tentuin bisa hadir. Mobil bisa celaka, bisa mogok, bisa sakit. Ada ribuan sebab. Kalau ini enggak ada halangan, baru saya bisa melakukan janji tersebut. Makanya biar tidak apa? Biar tidak bohong. Biar apa? Insyaallah. Kalau tidak ada halangan, saya ke sana. Kalau ada halangan, siapa yang bisa mengalahi Allah? Kalau sudah ada keputusan, tidak ada apa yang bisa komplain. Kata Rasulullah SAW, kalau bangun pagi, jangan berharap masih ada di waktu sore atau malamnya. Kalau masih hidup malam juga jangan berharap ada. Tapi ini artinya apa? Maksudnya malah nambah sungguh keakhiran. Jangan tunda. Kalau amalan baik, jangan bilang nanti. Tapi kalau amalan baik, itulah yang nanti. Kalau tugas dunia, kalau tugas dunia, kapan aja bisa. Tapi kalau usaha akhirat, ada orang investasi, ya. Ada orang investasi, pengusaha. Tapi ada pengusaha dunia. Ada pengusaha akhirat. Pengusaha dunia gimana? Kalau walaupun sukses, hartanya banyak, jika meninggal hartanya untuk ahli waris. Betul kan? Nah, jadi istilahnya dia capek-capek di dunia, ya, kerja luar biasa untuk siapa? Untuk ahli waris. Tentu mereka doain dia. Tentu bangunin masjid, kasih sedekah jariyah. Tidak. Dan ada orang berusaha juga, tapi usahanya untuk akhirat. Tidak penting di dunia bagaimana, yang penting jangan, Pak.
jangan masuk neraka dan harus masuk surga. Inilah simpelnya bagaimana sekali lagi kita butuh detailnya itu di mana? Harus kita belajar sejarah Rasulullah SAW. Mudah-mudahan Allah memberikan waktu dan pertemuan lagi kita ambil buah dari contohnya kehidupannya Rasulullah SAW. Bagaimana jadi orang mulia, bagaimana jadi orang yang akhlaknya yang paling baik, bagaimana jadi orang yang paling sukses di dunia dan di akhirat, supaya kita ikut dengan jalan yang sama, supaya jadi orang yang tenang. Karena masalah stres itu yang bikin penyakit, Pak. Kalau mau rumah sakit sudah belum, Pak? Saya dari Bandung, kemarin istri saya sakit sampai tidak ada tempat. Orang pada kacau, padahal ilmu dunianya luar biasa. Rekening Masya Allah sehat, mobil bagus ada 2-3, rumah juga banyak, tapi masih stres, masih stres. Kenapa? Itu masalahnya ilmu agama dan akhirat, Pak. Soalnya kalau bahagia itu di mana? Di dalam kita. Bahagia itu tidak bisa dibeli, nggak bisa dibeli, Pak. Silakan lihat, apalagi kita belajar dari orang kampung, tidak punya uang sama sekali. Makanannya apa? Nasi, sayur seadanya. Kalau ada lauk boleh, nggak ada nggak apa-apa. Gajinya nggak punya, tapi sesudah dia kerja, dia nongkrong di bawah pohon, enak, sambil nyanyi, luar biasa nih. Orang lain rekeningnya 18 miliar, riwayat penyakitnya gimana? 2 buku. Padahal dia bisa beli kampungnya, seorang miskin itu. Kampungnya dibeli. Tapi walaupun beli kampungnya tidak akan sungguh. Makanya bahagia itu di hati, di dalam, tidak bisa dibeli dari luar. Kalau tidak dicetak, dicipta dari dalam, kita dengan apa itu kita tenang. Kita tenang di dunia. Alhamdulillah, sama orang tua baik, sama tetangga baik, sama Allah baik, semuanya berjalan. Tidak peduli meninggal sekarang, meninggal besok, sudah siap. Kapan aja, malah rindu. Apa yang di dunia? Stres. Mau siapa di dunia? Semua bikin kecewa di dunia. Betul nggak? Orang yang urus anaknya berpuluhan tahun, berharap anaknya A, B, C, sudah capek-capek, anaknya tahu di arah lain. Kesalahan siapa? Kesalahan kita. Kenapa berharap sama anak? Harapannya sama Allah. Kita urus anak untuk Allah. Kalau dapat kebaikan pada saat alhamdulillah, tidak dapat pahala saya nanti sama Allah. Makanya orang tersebut tidak stres, hidupnya tenang-tenang saja. Maka Allah kasih kabar gembiranya, gimana tugasnya di dunia sudah selesai, dia dapat husnul khatimah. Dan mudah-mudahan Allah memberikan jalan yang lurus, as-siratal mustaqim, dan jalan yang luar biasa mudah ke surga. Inni da'in fa'amilu. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Ya Rabbana lakal hamdu fil awwalin, lakal hamdu fil akhirin, lakal hamdu fi kulli waqtin wa hin. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. لك الحمد عدد خلقك، ولك الحمد زينة عرشك، ولك الحمد رضا نفسك، ولك الحمد مداد كلماتك، ولك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا، ولك الحمد دائما أبدا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه في الأولين، صل وسلم وبارك عليه في الآخرين، صل وسلم وبارك عليه في كل وقت وحين. اللهم أوردنا حوضه، اللهم أوردنا حوضه، اللهم أدخلنا مدخله، اللهم اسقنا من يده الشريفة شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور دروبنا وذهاب همنا وغمنا يا أكرم الأكرمين. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا
جلها ودقها ما علمنا منها وما لم نعلم. اللهم ارحم أمواتنا وأموات المسلمين. اللهم ارحم أمواتنا وأموات المسلمين. اللهم ارحم أمواتنا وأموات المسلمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tausiah